Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara kita Buna bertemu lagi, kembali lagi di channel kita Buna, channel kita bersama. Kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, mengaji kitab Syarah Kasifatus Saja karangan dari Muhammad Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i, merupakan kitab syarah dari Safinatun Najah, yaitu kitab karangan atau matan karangan dari Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Semoga kita semua selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sekarang, kita sampai ke halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama, dan adapun alasan Atta mendatangkan ianya musannif, yaitu Syekh Salim bin Sumer, mendatangkan bisolati, bersolawat, fi awwali kitabihi, di dalam permulaan kitabnya Syekh Sumer Al-Hadrami, atau dalam kitabnya musannif pengarang kitab ini bersolawat ala Rasulillahi, atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Amalan, karena mengamalkan bil hadisi, mengamalkan hadis al-qudsi, mengamalkan hadis qudsi. Wa huwa, bermula hadis qudsi itu adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyinya? Abdi, wahai hambaku, lam tashkurni, tidak adalah engkau bersyukur kepadaku. Idza lam tashkur, apabila engkau tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada siapa? Man, kepada seseorang. Ajro, itu yang aku melimpahkan, an-ni'mata, kenikmatan, ala yadaihi, kepada dirinya si man. Maksudnya seperti apa? Yaitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu memintakan sholawat atau mendatangkan sholawat atau bersolawat di awal kitab Safinatun Najah itu karena Syekh Salim bin Sumar itu mengamalkan hadis qudsi, yaitu abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mah ala yadaihi. Wahai hambaku, kamu belumlah bersyukur kepadaku, maksudnya ketika idza lam tashkur, engkau tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, man, kepada orang, ajraitun ni'mah, yang telah aku berikan nikmat kepadanya, ala yadaihi, kenikmatan melalui si man tersebut. Ini sebenarnya konteksnya umum seperti itu. Jadi ketika misal orang tua diberikan nikmat kepada kita, karena orang tua, dengan berkat orang tua mendapatkan rezeki, kemudian rezeki itu diberikan kepada kita. Berarti itu ketika kita diberikan rezeki, maka kita harus berterima kasih kepada orang tua. Itu hal yang paling kecil, apalagi yang paling besar. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, umat manusia. Kita harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW, karena kita tidak bisa sampai untuk
berterima kasih kepada zat yang menguasai seluruh alam, Rabbil Alamin, apabila kita juga tidak bisa berterima kasih kepada yang paling kecil. Contohnya kepada orang tua, ini kepada Nabi. Walaupun Nabi juga tingkatnya masih di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa dibandingkan seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih kepada zat yang paling kecil, yang berterima kasih kepada orang yang melaluinya, melalui orang tersebut nikmat dicurahkan seperti itu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu al-wasitatul uzma, merupakan lantaran atau wasilah al-uzma yang besar lana bagi kita, fi kulli nikmatin, dalam setiap atau seluruh nikmat. Bahkan menurut al-musannif ini, bal huwa aslul ijad, bahkan huwa bermula Nabi Muhammad SAW itu aslul ijad, adalah asal, merupakan inti dari keberadaan, keterwujudan likulli makhlukin, bagi seluruh makhluk. Merupakan asal terwujudnya keberadaan seluruh makhluk seperti itu, yaitu Adam, Nabi Adam, wa wirihi, dan selainnya Nabi Adam. Maksudnya adalah seluruh manusia, seluruh alam semesta. Karena di dalam hadis itu, walaupun itu juga dipermasalahkan, ada yang bilang itu adalah hadis dhaif, yang laulaka lamma khalaqtul aflak, jikalau tidak ada engkau, bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku, kata Tuhan, tidak akan menciptakan seluruh alam, seperti itu. Wa biqaulihi, dan sebab sabda Nabi Muhammad SAW, man bermula seseorang atau siapa saja, sholat yang bersalawat ya nyaman alayya kepadaku atau atasku, fi kitabin, dalam suatu kitab, lam tazal, maka tidak berhentilah atau terus menerus, siapa al malaikatu, malaikat itu, tusolli, bersalawat, ianya malaikat, alaihi, kepada orang yang menulis salawat di dalam kitab tadi itu, madama ismi, selaginya ada namaku, fi dzalikal kitab, masih tertulis dalam kitab tersebut, seperti itu. Maksudnya adalah wabi qaulihi, ini adalah atuf kepada yang atasnya tadi. Alasan dari musannif Syekh Salim bin Sumar itu mendatangkan atau bersalawat pada awal kitabnya itu karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa bersalawat kepadaku dalam suatu kitab, maksudnya menulis salawat di suatu kitab, suatu buku, maka malaikat akan senantiasa bersalawat kepada atau mendoakan kepada orang tersebut selaginya nama Nabi Muhammad SAW atau tulisan tersebut itu masih ada dalam kitab tersebut, seperti itu. Qala, berkatalah siapa Abdul Mu'ti, itu Syekh Abdul Mu'ti bin Salim As-Similawiyu, atau biasa kalau di pesantren itu terkenal dengan As-Samlawi, fi makna hadzal hadis, itu dalam memaknai hadis man shalla alayya fi kitabin, ai man kataba, man barang siapa kataba menulis, ianya man as-salata, menulis salawat, wa shalla, dan bersolawat, au qara'a, atau membaca, ianya man as-salata, membaca salawat, al-marsumata, yang ditulis, fi ta'lifin, dalam suatu tulisan, hafilin, yang dikumpulkan. Maksudnya apa? Fi ta'lifin hafilin adalah ditulis dalam tulisan-tulisan yang dikumpulkan, dibukukan. Maka bisa kita artikan secara sederhana adalah barang atau bersolawat atau membaca solawat yang ditulis
dalam suatu buku seperti itu, karena tulisan-tulisan ketika dikumpulkan maka menjadi buku. Ta'lifin hafil ini maknanya buku, kita maknai sebagai buku. Au risalatin atau dalam risalah, tulisan kecil. Maksudnya adalah tulisan yang buku-buku kecil seperti itu. Lam tazal, maka senantiasa al malaikatu, para malaikat atau malaikat itu tad'u, mendoakan ianya malaikat lahu, kepada orang tersebut, bil barokati, dengan ditambahkan, agar ditambahkan keberkatan kepada orang tersebut, au tastaghfir, atau memintakan istighfar malaikat tersebut lahu, kepada siman. Jadi seperti itu. Abdul Mu'ti bin Salim As-Samlawi itu menginterpretasikan hadis man sholla alayya fi kitabin dan seterusnya ini dengan barang siapa yang bersolawat, kemudian barang siapa yang menuliskan solawat, kemudian bersolawat, kemudian membaca solawat dalam tulisan di suatu kitab atau buku kecil, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kepada orang tersebut dengan ditambahkan atau mendoakan agar ditambahkan berkah dan diampuni kepada orang tersebut, seperti itu, bagi orang tersebut. Khatamin nabiyyin, ini kita baca matanya dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, yaitu sebagai pamungkas dari para nabi atau penutup dari para nabi. Makna dari khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin apa? Kita baca syarahnya. Khatamin nabiyyin bi fathit ta wa kasriha, bisa khatamin nabiyyin, bisa khatimin nabiyyin, wal kasru ashhar. Khatimin nabiyyin, wal kasru bermula dengan kasrah, yaitu khatimin nabiyyin itu ashhar, lebih terkenal. Ai tabi'ihim, adalah penutup para nabi. Kama fil misbah, sebagaimana tertera dalam Qomus al-Misbah. Fala nabiyya, maka tidak adalah nabi ba'dahu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhiruhum, akhir dari para nabi, fil wujudi, dalam kenyataan, bi'atibari jismihi, dengan atau dalam berdasarkan sudut pandang fisiknya, fil kharij, di dunia nyata. Maksudnya apa? Memang kelihatannya secara zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memandang fisik, memandang kenyataan di dunia, maka fakta di dunia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, tetapi sejatinya beliau itu hakikatnya adalah makhluk yang pertama, nabi yang pertama, bahkan rasul yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa alihi, dan kepada salawat dan salam tadi itu semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum, bermula yang disebut dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jami'u ummatil ijabati, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima ajakan dakwah, seperti itu. Itu seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li khabari alu Muhammadin kullu taqiyyin, karena ada hadis yang menyebutkan alu Muhammadin, bermula yang dinamakan keluarga Nabi atau yang disebut dengan keluarga Nabi adalah kullu taqiyyin, seluruh orang yang bertakwa. Akhrajahu at-Tabarani atau at-Tabarani, mengeluarkan akan hadis tersebut Imam at-Tabarani. Wa huwa, bermula pengertian yang dinamakan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW itu seluruh umat yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, itu al-ansabu,
paling layak atau paling cocok bimakomid doa ketika dihubungkan dengan makom doa. Kalau dikatakan definisi keluarga Nabi, siapa keluarga Nabi? Kalau menurut makom doa untuk dalam hal urusan doa itu, maka keluarga Nabi itu semua orang yang bertakwa, seperti itu. Semua umat Nabi yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam. Walau asin, walaupun orang tersebut bermaksiat, li'annahum, karena mereka para asin, orang-orang yang bermaksiat itu ahwaju, lebih butuh ianya asin ila du'ai, kepada doa, min ghairihim, daripada selainnya si asin, selainnya orang-orang yang bermaksiat, seperti itu. Wa amma fi maqamiz zakat, adapun dalam hal yang berkaitan dengan zakat, dalam makom zakat, fal muradu bil ali, maka yang dimaksud dengan lafaz ali, maksudnya yang disebut dengan keluarga Nabi itu hum, bermula mereka itu adalah Banu Hashim, yaitu para keturunan dari Banu Hashim dan Banul Muttalib, dan para keturunan Abdul Muttalib, seperti itu. Jadi ketika dihubungkan konteksnya dalam makom doa, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, itu kalau doa kan seperti itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alih di situ itu semua orang yang bertakwa akan mendapatkan akan didoakan, seperti itu, mendapatkan doa itu. Tetapi ketika siapa yang berhak menerima zakat, yang tidak boleh menerima zakat, maka yang dimaksud itu adalah seluruh keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, bermula ini catatan kecil. Aslu alin, bermula asal dari lafaz alin atau alun itu ahlu, berasal dari kata ahlu atau ahlun. Kubilat diganti al-ha'u, la, huruf ha diganti menjadi apa? Hamzatan, menjadi hamzah. Jadi a'alu. Kenapa bisa seperti itu? Tawassulan, untuk menghubungkan atau agar menjadi mudah di kolbiha, untuk diganti ianya hamzah, ianya ha, huruf ha tadi itu alifan menjadi alif, seperti itu. Jadi awalnya itu ahlun, kemudian diganti huruf ha nya jadi a'alu, biar nanti menjadi agar bisa mudah mengganti menjadi alu, seperti itu. Summa kubilatil hamzatu alifan, kemudian diganti al hamzatu, huruf hamzah, alifan menjadi alif, li sukuniha, karena sukunnya huruf hamzah itu, wan fitahi ma qablaha, dan fathahnya huruf sebelum ha tersebut, yaitu huruf alif ini, huruf hamzah, sebelumnya huruf hamzah itu kan ada hamzah lagi nih, hamzah, huruf H itu sudah diganti menjadi huruf hamzah. Huruf sebelumnya, huruf pertamanya ada hamzah juga, itu berharokat fathah. Jadi agar tidak berat, kaidahnya seperti itu. Alu, pertama ahlun, kemudian ada a'alun, kemudian menjadi alun. Hadza, bermula ini itu mazhab Sibawayh, merupakan mazhabnya Imam Sibawayh. Sedangkan Imam Kisai atau Imam Kisai itu tidak seperti itu. Waqala, berkatalah al-Kisai, Imam Kisai, asluhu, bermula asalnya lafaz alun itu awalun, berasal dari kata awalun, ala wazni jamalun, ala wazni jamalin, berdasarkan wazan jamalin. Atau aulun juga ada yang mengatakan seperti berdasarkan wazan jamula, karena ini jamalun, wazan ini jamala, awalun jamalun, ada yang awulun jamulun, seperti itu. Taharrokat al wawu, berharokatlah lafaz wawu, itu
awalun kan berharokat itu bukan aulun. Wan fataha dan berharokat fathah ma qablaha huruf sebelumnya wawu yaitu huruf hamzah ini awalun. Kemudian kubilat diganti ianya ma qablaha kubilat diganti ianya wawu alifan menjadi alif seperti jadi awalnya awalun menjadi alun seperti itu karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau huruf sebelumnya berupa kasroh maka digantinya menjadi ya, seperti itu. Kalau berupa huruf dhamma maka digantinya menjadi wawu seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, banyak sedikitnya semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.